Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Biasa ke-18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada cerita tentang seorang yang sedang dirampok. Si perampok sudah menodongkan pisau ke depan lehernya dan berkata, "Serahkan uangmu atau nyawamu." Orang itu tetap diam dan si perampok bertanya lagi, "Hei, serahkan uangmu atau nyawamu?" Orang itu masih diam dan si perampok mulai kesal dan berkata lagi, "Serahkan uangmu atau nyawamu?" Orang itu pun berkata, "Ya, sebentar. Saya sedang memikirkannya." Cerita ini kesannya tidak realistis karena kita pasti berpikir akan menyelamatkan nyawa dan menyerahkan uang. Tapi mungkin kita tidak sadar bahwa dalam adegan ini, kita juga sering berpikir panjang ketika dihadapkan untuk mempertahankan kekayaan atau mempertahankan jiwa. Yang sayangnya tidak jarang juga kita berakhir dengan mengatakan, "Saya pilih untuk mempertahankan uang." Dan yang artinya juga kita tidak akan mendapatkan keduanya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus ingin mengajak kita untuk memeriksa kembali tujuan kita di dalam hidup. Dunia kita menawarkan bahwa kebahagiaan dapat kita peroleh lewat hal-hal duniawi, lewat jabatan, uang, makanan, minuman, dan hal-hal duniawi lainnya. Tetapi sebaliknya, hari ini Yesus mengingatkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berwaspada terhadap segala ketamakan. Tidak ada yang salah dengan memiliki banyak uang dan mencari kebahagiaan di dunia ini.
Yesus pun ingin agar kita menjalani hidup yang bahagia. Ia bukan Allah otoriter yang memaksa kita semua harus hidup miskin di dunia. Namun pada bacaan hari ini, Yesus ingin memperjelas bahwa walaupun seseorang punya berlimpah kekayaan, hidupnya tidak tergantung pada kelimpahan kekayaan dunia itu. Allah begitu mencintai kita, sampai-sampai Ia pun mencintai kita dalam kekosongan kita, dalam kerendahan kita, dalam kemiskinan kita. Oleh karena itu, Venerabilis Sultan Shin mengatakan bahwa kita tidak dicintai Allah karena kita berharga, tetapi justru kita berharga karena kita dicintai Allah. Mungkin ada kalanya orang-orang datang mendekat dan menjalin relasi yang baik dengan kita karena kita berharga untuk mereka, karena kita memiliki sesuatu yang dapat dibagikan untuk mereka. Tetapi Allah justru karena Ia dekat kepada kita, kita memperoleh segala kekayaan itu. Kita menjadi berharga. Bacaan Injil hari ini langsung dimulai dengan sebuah konflik perebutan warisan dalam keluarga. Tanpa memihak siapapun, Yesus mengingatkan agar orang itu tidak jatuh dalam ketamakan. Allah memerintahkan kita untuk mengasihinya dan mengasihi sesama karena kasih kita kepadanya. Karena itu, tentu adalah sebuah kesalahan besar jika ketamakan membuat kita bermusuhan dengan orang lain atau bahkan sampai membuat orang lain rugi dan menderita. Lebih dalam lagi, Santo Paulus dalam bacaan kedua memperluas pemahaman tentang kekayaan bukan hanya pada perkara uang, tetapi pada hal-hal duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Hal-hal ini menurut Santo Paulus sama saja dengan penyembahan berhala. Ketika kita memilih untuk melakukan dan menuruti keinginan-keinginan buruk tidak teratur yang ada di dalam diri kita, maka kita telah menduakan Allah. Kita telah menempatkan hal-hal ini lebih tinggi daripada Allah yang seperti dikatakan Santo Agustinus telah menciptakan kita bagi dirinya sendiri dan yang hanya di dalamnya hati kita akan mengalami ketentraman. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena itu sekali lagi Santo Paulus ingin mengingatkan agar kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Untuk dapat mengatasi ketamakan, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memulainya dengan hal yang kecil dan sederhana. Kadangkala kita berpikir keserakahan hanya melulu tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang megah. Namun Santo Yohanes Cassianus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan satu keserakahan terkecil pun terjadi dalam diri kita. Karena ketika itu terjadi, kita tidak dapat menghindari kobaran keinginan-keinginan untuk serakah lainnya yang lebih kejam. Seperti satu percikan api dapat membakar seisi rumah, satu kelalaian kecil untuk tidak serakah dapat membuat kita sulit keluar dari perangkap dosa ini. Begitu juga sebaliknya, satu hal kecil yang kita lakukan untuk belajar tidak serakah akan membawa dampak yang positif dalam hidup kita. Kita perlu untuk mengontrol nafsu kita, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan pantang dan puasa. Hukum kanon mengatur supaya kita berpantang tidak hanya pada masa Prapaskah, tetapi pada hari Jumat sepanjang tahun. Dalam beberapa devosi, hari Rabu juga disarankan untuk berpantang.
Hal kedua yang dapat kita lakukan untuk menghindari keserakahan adalah dengan memiliki pola pikir kalau apa yang kita miliki sekarang bukanlah hanya milik kita. Santo Yohanes Maria Vianney menggambarkan orang yang serakah seperti babi yang memakan biji-bijian tanpa tahu siapa yang menaruh biji-bijian itu. Semua kelimpahan yang boleh kita terima berasal dari Allah dan kita diajak supaya orang-orang di sekitar kita juga dapat mengalami kelimpahan itu. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, semoga kita senantiasa mengarahkan pandangan kita ke atas dan berusaha untuk hidup dalam bimbingan Tuhan agar kita tidak menjadi serakah. Bersamaan dengan video ke-15 Renungan Embun Minggu ini, saya mohon izin untuk pamit melanjutkan studi di seminari. Allah ingin agar kita semua menjadi kaya di hadapan-Nya dengan cara dan jalan kita masing-masing yang Ia telah siapkan bagi kita. Dan sekarang saya ingin mengetahui lebih jelas dan lebih sungguh apa jalan yang telah Ia siapkan itu dengan memulai proses pemurnian panggilan di seminari. Oleh karena itu, saya mohon doa dari Bapak Ibu, teman-teman semua dalam perjalanan saya ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan untuk kembali berbagi pengalaman cinta Tuhan yang membuat kita hidup dalam kelimpahan berkat. Namun jangan khawatir, Renungan Embun Minggu akan tetap ada untuk menemani kita semua mengenal dan mengasihi iman Katolik lewat bacaan-bacaan yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi setiap minggunya. Semoga Allah yang telah mengenal, memanggil, dan menciptakan kita untuk diri-Nya senantiasa memberkati kita semua dalam perjalanan hidup kita. Syukur kepada Allah.